Kemudian yang kelima tadi saya mengatakan sebaiknya kita hidup yang wajar-wajar saja. Karena Islam agama yang wajar. Jangan memaksakan diri melaksanakan sesuatu yang memang kita belum tahapnya sampai ke sana. Kalau ukuran kita memang satu cangkir lalu diisi air seember, kan lebih mubazir. Benar. Wajar-wajar sajalah, sesuai dengan apa adanya kita. Ini kalian remaja yang keinginannya masih sejuta, daya khayalnya masih luar biasa, silakan. Idealisme memang harus terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realitas. Boleh-boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan, jangan dilepas. Oke, itu yang kelima ya, orang yang terlupa. Yang berusaha saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Hiduplah secara wajar. Yang keenam, wa zalimun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak bisa di stop. Orang yang membiarkan dirinya terus-menerus hanyut dalam kezaliman, tidak ada upaya menolong dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyakiti diri kita terus-menerus kalau bukan kita sendiri. Orang lain cuma kasihan, orang lain cuma berkata ini itu, finalnya di tangan kita. Selamatkan diri, jangan dorong dia ke dalam sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan. Kalian remaja ini, kemalasanmu hari ini itu misalnya bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, nanti 2-3 tahun yang akan datang baru terasa. Jangan tertipu oleh keuntungan sepintas lalu melupakan masa depan yang masih panjang ini. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri misalnya membiarkan dirinya hanyut ditelan minuman keras, zalim kepada diri sendiri. Kepada orang lain belum tentu karena dia mabuk ya, tapi paling tidak sudah menzalimi dirinya sendiri, menghancurkan masa depannya sendiri. Orang yang tenggelam di meja judi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang jauh dari nilai-nilai agama, dia zalim kepada diri. Dia tidak merugikan Allah, tidak. Dia tidak merugikan Rasulullah, dia tidak merugikan malaikat. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Jadi oleh karenanya perbuatan zalim yang tidak dihentikan ini juga bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Karena itu di dalam bulan Ramadan ini mari kita berpuasa zahir juga berpuasa batin. Kalau yang membatalkan pahala sih konkret lah, menjaganya tidak terlalu sukar ya. Makan dan minum yang disengaja, bermuntah secara sengaja, mengeluarkan sperma, melakukan hubungan seksual suami istri. Tapi yang agak berat itu kan menjaga diri dari yang membatalkan pahala. Bedanya di mana? Kalau puasanya batal, pahalanya jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah. Kewajiban gugur, tapi tadi nilainya 0, skornya draw saja. Masuk dalam hadis kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang puasa tidak beroleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kan sayang, arang habis besi binasa namanya. Lapar juga pahala kagak dapat, lah tekor semua. Lagi ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Pak Kiai, banyak kadang-kadang orang melupakan etika moral dan norma mental dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kedudukan, kekayaan, atau ambisi pribadi yang lainnya. Kebijaksanaan apa yang harus kita laksanakan guna untuk menghindari diri dari akibat-akibat yang merugikan? Ya, ini menarik ya. Ini saya kira gejala umum Mas Heri ya. Ya Mas, atau Mang sih? Mas boleh ya, atau Mas ada ya, Mas komplit. Ini saya kira gejala umum dari globalisasi, dimana persaingan hidup tajam, tensi ekonomi tinggi, orang tergoda untuk konsumtif ya. Lalu membutakan diri, menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi pribadi. Ambisi pribadi bisa saja pangkat, bisa kekayaan, bisa juga yang lain-lain. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal ini? Secara moral, pertama ya, kita harus menyadari bahwa kita ini zon politikan, makhluk sosial. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat.
kalau sudah bicara masyarakat, itu tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebuah contoh, saya beli radio nih. Saya setel di rumah saya sekeras-kerasnya sambil saya ngomong, radio gue, yang beli gue, pakai duit gue setel di rumah gue, sekenceng-kencengnya, urusan apa yang lo pada, kata saya. Tapi tetangga saya kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lo masuk kemari? Ini artinya apa? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Nah, kalau diterjemahkan dalam kasus yang ditanyakan adik kita tadi, boleh bahagia, tapi jangan di atas penderitaan orang. Boleh menari, tapi jangan di atas bangkai orang lain. Nah, ini ada nilai-nilai moral. Satu. Lalu secara agama, tidak ada satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak berdampak akhirat. Nah ini ya, secara moral, untung loh ada akhirat. Sebab apa? Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Banyak. Sehingga kan orang sering bilang di dunia kalau pengadilan mau banyak, keadilan rada susah. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Untung ada akhirat. Tidak satu perbuatan manusia yang bagaimanapun kecilnya yang akan terlepas dari pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Kita sembunyikan dari pandangan orang banyak, kita umpetin, it's okay di dunia. Nah, soalnya adalah, haruskah kita mengorbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini? Dari sini tumbuh nilai-nilai moral. Iya, gue benar kepengen kaya, cuman kalau main judi ntar di kuburan dikemplangin gue. Iya, saya memang kepengen jadi orang kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul nanti di akhirat bagaimana? Saya memang benar pengen naik pangkat, tapi kalau jilat atas injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan jadi teman, di pengadilan akhirat bagaimana? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita harap bisa memberikan antisipasi agar orang tidak terjebak menghalalkan segala banyak kesalahan pernah kita lakukan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan kita sudah kerjakan, jangan dulu puas dan bangga hati. Kita belum tahu akhir perjalanan ini, kita belum tahu. Itulah sebabnya diperlukan mawas diri dan sikap hati-hati. Sepanjang yang kita bisa lakukan hanyalah berusaha. Kepastian itu haknya Allah.